نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29. Sekarang kita masih membahas surah Al-Qalam, surah yang ke-68 dalam Al-Quran. Subuh ini kita mulai dari ayat yang ke-34 ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Pada ayat-ayat sebelum ini Allah menceritakan kepada kita sekelompok orang yang sangat pelit, sehingga di suatu malam mereka berniat besok subuh sebelum orang-orang miskin bangun, mereka hendak memanen hasil kebun mereka, buah-buahan itu, dengan maksud supaya tidak ada seorang pun orang miskin yang meminta hasil pertanian mereka. Apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala? Sebelum subuh tiba, saat mereka tidur di malam hari itu, tiba-tiba Allah turunkan azab. Akhirnya terbakar habis seluruh kebun mereka, dan pagi hari ketika mereka sampai di kebun itu sudah tidak ada tersisa apa-apa lagi. Maka di hujung kisah itu kemudian kata Allah, kadzalikal azab wa la'adzabul akhirati akbar. Demikianlah siksa dunia, azab dunia untuk mereka, tapi ketahuilah bahwa azab akhirat itu jauh lebih besar dari azab dunia. Maka pada ayat 34 ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana pula kesudahan orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina lillah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dia bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu definisi dari takwa. Inda rabbihim jannatin na'im. Inda rabbihim jannatun na'im. Mereka mendapat surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Ya. Allah mengatakan surga itu jannatun na'im karena memang di dalam surga itu sepenuhnya kenikmatan, zahir dan batin nikmat. Kalau di dunia ini kadang zahirnya tampak nikmat, batinnya tidak. Maka ada orang yang kelihatannya bahagia, sesungguhnya batinnya tidak. Ya. Atau ada juga sebaliknya, ada orang zahirnya tampak seolah tak bahagia karena dipenuhi dengan kesusahan, batinnya sebetulnya sedang bahagia. Nah, di surga itu komplit. Zahirnya bahagia, batinnya juga begitu. Sehingga tidak ada satupun di surga itu yang menyusahkan, yang memberatkan zahir dan batin mereka. Maka dikatakan surga itu sebagai jannatun na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Semuanya nikmat. Apa yang enggak nikmat? Makanannya nikmat, minumannya nikmat, tempatnya nikmat, orang-orangnya nikmat, suasananya nikmat, udaranya nikmat. Apapun dari setiap bagian-bagian yang ada di surga itu nikmat. Ya, enak betul kalau begitu ya. Yatana'amuna fiha, mereka menikmati seluruh kenikmatan yang ada di situ. La yanqati'u na'imuhum, dan kenikmatan-kenikmatan yang mereka peroleh itu tidak akan pernah putus, berlanjut selama-lamanya tanpa ada akhirnya.
Itulah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kunci untuk mendapatkan syurga yang penuh kenikmatan ini apa dia? Takwa kepada Allah. Maka di sisa usia kita yang ada, gunakanlah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tak lama di dunia ini, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, saat nanti kita sudah berada di padang mahsyar, kita akan sadar bahwa ternyata sepanjang kita hidup di dunia ini, mungkin kita merasa lama, karena ada yang terbilang sampai 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih dari itu. Tapi nanti saat kita berada di padang mahsyar, di akhirat, kita merasakan bahwa kita tidak tinggal dulu di dunia kecuali sa'atan min nahar, kecuali hanya seperti satu waktu dari siang. Nanti perasaan kita di akhirat begitu, bahwa dulu di dunia kita tidak tinggal di atas dunia ini kecuali satu waktu dari siang, nggak nyampe satu siang. Kalau kata sa'ah di situ kita artikan 1 jam, maka hanya seperti 1 jam dari waktu siang. Dan kalau 1 jam itu sekarang sudah kita lewatin sebahagiannya. Kalaulah diumpamakan 1 jam dari siang, 1 jam itu sebahagiannya sudah kita lewatin. Mungkin ada di antara kita sudah melewatinya setengah jam, berarti tinggal setengah jam lagi. Ada mungkin yang sudah melewatinya 40 menit, tinggal 20 menit lagi. Ada mungkin yang sudah melewatinya 50 menit, tinggal 10. Maka di sisa-sisa waktu yang tak seberapa itu, maksimalkan takwa kita kepada Allah. Maksimalkan takwa kita kepada Allah. Tak lama lagi, ya. Kunci untuk mendapatkan syurga Allah yang penuh kenikmatan ini bertakwa kepada Allah. Baik. Kita lanjutkan ayat 35. Kemudian kata Allah Ta'ala, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa? Ya. Afanaj'alul muslimin, apakah kami hendak memperlakukan orang-orang muslim itu kal kuffar, seperti orang kafir, fil jaza, dalam hal balasan? Patut enggak kalau Allah Ta'ala memperlakukan orang muslim dan orang kafir itu sama soal balasan? Enggak patut. Ya. Di sini Allah Ta'ala seolah-olah bertanya, tapi sesungguhnya untuk mengingkari. Maka ini disebut dengan istifham ingkari. Kenapa ayat ini diturunkan Allah Ta'ala? Dulu orang-orang musyrik Makkah mendakwa, yaz'amul musyrikuna min ahli Makkah. Dulu orang-orang musyrik Makkah mendakwa seperti itu. Allah, sama aja nanti kita dengan mereka, itu enggak ada bedanya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah sama? Apakah patut sama kami perlakukan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir? Orang-orang yang taat dengan orang-orang yang maksiat? Orang-orang yang beriman dan orang-orang tidak beriman? Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang mensyirikkan Allah? Apakah patut Allah Ta'ala perlakukan secara sama dalam balasannya? Tentu saja tidak. Dan memang Allah Ta'ala tidak akan perlakukan secara sama, pasti beda. Ya, sama halnya seperti ayat-ayat Allah Ta'ala misalnya mengatakan, apakah ahli syurga itu sama dengan ahli neraka? Ya tentu saja tidak. Beda. Ya. Dan yang membedakan kita nanti di akhirat itu adalah amal kita. Pasti berbeda, tidak akan sama. Maka dakwaan
orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa nanti sama saja antara orang Islam, orang kafir, orang taat, orang maksiat, itu dakwaan yang keliru, dakwaan yang salah, pasti berbeda. Tidak akan sama. Ya, orang-orang muslim akan diperlakukan Allah Ta'ala dengan baik, Allah akan beri ganjaran terbaik kepada mereka. Sedangkan orang-orang yang memilih jalan kekufuran, jalan kemaksiatan, Allah Ta'ala balas mereka sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Ya, tidak akan dizalimi Allah. Dalam hal balasan tidak akan dizalimi Allah Ta'ala. Allah tidak membalas melebihi dari apa yang mereka perbuat. Dalam hal keburukannya tidak akan dilebihkan Allah Ta'ala. Baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kemudian kata Allah, "Ma lakum kaifa tahkumun?" Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Maksudnya, "Ma lakum ayyuhal musyrikun?" Ada apa dengan kalian wahai orang-orang musyrik? Kaifa tahkumuna hadzal hukmul jair al-a'waj? Bagaimana kalian memutuskan hukum yang bengkok ini? Keputusan yang salah ini, maksudnya keputusannya apa? Menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Bagaimana kalian bisa mengambil keputusan begitu? Mendakwa bahwa sama antara orang muslim dan orang kafir. Sedangkan mereka sudah jelas-jelas berbeda, amalnya beda, imannya beda, akhlaknya beda, sikapnya beda. Ya enggak akan mungkin sama. Pasti berbeda. Nah, maka kata Allah, "Malakum kaifa tahkumun?" Bagaimana kalian wahai orang-orang musyrik bisa mengambil keputusan mengatakan bahwa sama antara orang muslim dengan orang kafir? Nah, apa dasarnya begitu? Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat berikutnya, "Am lakum kitabun fihi tadrusun?" Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Ya? Am lakum kitabun, ada ndak? Atau kalian mempunyai kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit untuk kalian, taqra'un, kemudian kalian membaca dalam kitab itu al-musawah bainal muti' wal ma'asi, yang mana dalam kitab itu Allah menyamakan antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat. Ada enggak? Kata Allah. Ya. Apakah ada kitab yang kalian peroleh, Allah turunkan dari langit, kemudian kalian baca, isi kitab itu menyamakan antara orang yang taat dan orang yang maksiat, menyamakan antara orang muslim dan orang kafir, menyamakan antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik? Ada enggak? Jawabannya tentu saja tidak ada. Nah, maka dari ayat ini kita juga belajar, kita tidak boleh mendakwa sesuatu kecuali ada dasarnya. Ya. Tidak boleh kita mengklaim sesuatu, mendakwa sesuatu kecuali ada dasar kita. Mereka tadi mendakwa bahwa sama saja antara orang muslim dan orang kafir. Apa sumber mereka? Apa dasarnya? Apa sandarannya? Nah, tidak ada. Kecuali hanya nafsu mereka saja. Maka kata Allah, bagaimana kalian bisa memutuskan begitu? Dari mana kalian ambil? Apakah ada kitab yang diturunkan kepada kalian, kemudian kalian baca, pelajari, mendapati dalam kitab itu bahwa di situ Allah samakan antara orang yang taat dan orang yang maksiat. Nah, dan itu nggak akan pernah ketemu kita di dalam kitab Allah. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara ahli surga dan ahli neraka. Enggak akan sama. Ya. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, apakah sama antara orang mukmin dan orang munafik? Jawabannya tidak sama.
Maka enggak akan ketemu dalam kitab Allah yang diturunkan Allah kepada manusia, lalu ditemukan dalam kitab itu Allah samakan antara orang taat dan orang maksiat. Enggak akan ketemu itu. Ya. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat 38, Inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Maksudnya, Inna lakum fi dhalikal kitab. Sesungguhnya bagi kamu dalam kitab itu, ma tatakhayyaruna lakumul fil akhirah. Kamu mendapatkan apa yang kamu pilih untuk akhirat kamu. Ya, ada tidak yang begituan? Jadi apa saja yang kamu inginkan, apa yang kamu pilih, kamu temui di dalam kitab itu. Enggak akan ada seperti itu. Ya. Baik, ayat 39 kata Allah. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Ini pertanyaan Allah Ta'ala yang lain tentang dakwaan mereka tadi. Am lakum alaina uhudun. Adakah kalian mempunyai janji yang dikuatkan dengan sumpah sampai ke hari kiamat? Anna lakum ma tahkumuna bihi li anfusikum, bahwa kalian akan memperoleh apa yang kalian putuskan terhadap diri kalian. Ada enggak begitu? Ada enggak janji yang dikuatkan dengan sumpah antara kalian dengan Allah, bahwa kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian dakwa terhadap diri kalian? Ada enggak begitu? Ya, enggak ada. Ya. Tidak ada perjanjian dengan Allah Ta'ala seperti itu. Maka ayat-ayat Allah ini ingin membantah apa yang didakwa oleh orang-orang musyrik tadi, bahwasanya sama antara orang muslim dan orang kafir. Dakwaan mereka itu tidak benar, salah total. Ya, bagaimana mereka bisa mengambil kesimpulan demikian? Sedangkan tidak ada satu kitab Allah pun yang menjelaskan begitu. Tidak ada satu perjanjian dengan Allah Ta'ala juga demikian. Bagaimana bisa mengambil keputusan seperti itu? Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-40. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Sal ayyuhar rasul. Tanya wahai Rasulullah. Al-qailina hadzal qaul, kepada orang yang mengucapkan perkataan itu. Coba tanyakan wahai Muhammad, kata Allah, kepada orang-orang musyrik, orang kafir yang mengatakan bahwa orang muslim dan orang kafir itu sama. Coba tanyakan kepada mereka. Ayyuhum kafilum bihi. Siapa yang memberi jaminan terhadap apa yang mereka katakan itu? Siapa yang bertanggung jawab? Allah Ta'ala tidak ada. Ya, kitab Allah Ta'ala tak ada. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas ucapan mereka itu? Jangan-jangan cuma ucapan mereka sendiri saja. Kalau ucapan kita sendiri itu tidak berlaku. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu hendaklah mereka datangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. Am lahum syuraka'u min dunillah. Atau mereka orang-orang musyrik tadi mempunyai sekutu-sekutu selain dari Allah, yang mana sekutu-sekutu mereka ini menyamakan balasan antara orang muslim dan orang kafir. Kalau ada begitu, falyatu bi syurakaihim, maka bawalah sekutu-sekutu mereka itu.
In kanu sadiqina fi ma yudda'unahu, kalau memang benar apa yang mereka dakwa itu. Bahwa sama antara orang mukmin dan orang kafir dalam hal balasan dari Allah. Coba bawa aja mereka sekutu-sekutu itu. Itu pun tak ada. Jadi hatta sekutu-sekutu Allah yang mereka buat pun tidak ada mengatakan demikian. Maka anggapan atau dakwaan orang-orang musyrik bahwa sama antara orang muslim dan orang kafir itu adalah dakwaan yang batil, dakwaan yang salah. Tidak akan pernah sama antara orang mukmin dan orang kafir, pasti berbeda. Maka kita juga tidak boleh samakan antara orang mukmin dan orang kafir. Nggak boleh kita samakan. Kenapa? Ya karena berbeda. Balasannya pasti berbeda. Baik. Oke, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ya. Ini cerita pada hari kiamat nanti. Ya. Yauma yukshafu an saq, hari di mana betis dibuka. Nah, itu maknanya secara zahir itu. Apa maksud betis dibuka ini? Ada ulama yang menafsirkan ayat ini secara zahirnya dengan maksud apa? Pada hari itu terbuka betis Allah. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi ini kalau kita tafsirkan dengan zahirnya begitu, bisa kacau pemahaman kita nanti kan. Tapi memang ada disebut dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dikatakan yakshifu rabbuna an saqihi. Nanti Allah akan membuka betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah, maka sujud kepadanya seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan, sedangkan orang yang dulu sewaktu di dunia sujud hanya karena riya dan sum'ah, mereka tidak bisa sujud. Ya. Fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Mereka coba untuk sujud tapi punggung mereka ini tetap tegak, tidak bisa. Ada yang menafsirkan secara zahirnya begitu. Ada juga yang menafsirkan, banyak ulama menafsirkan maksud yauma yukshafu an saq di sini, hari di mana betis terbuka, maksudnya adalah hari yang penuh ketakutan. Ya. Hari yang penuh ketakutan, hari yang penuh kesulitan. Ada sebagian ulama menjelaskan begini, ini sebetulnya bahasa majaz, ya. Orang kalau misalnya pakai jubah, misalnya nih kita pakai jubah, kemudian ketemu sesuatu yang menakutkan, pasti kita pengen lari. Kalau posisi pakaian kita begini, pakai jubah, bisa nggak lari kencang? Gimana biar bisa lari kencang? Sing-singkan jubahnya, angkat jubahnya, sehingga kan betis kita pun kelihatan, barulah kita bisa lari agak kencang. Kalau pakai jubah sampai ke bawah begini, mau lari kencang yang ada kita jatuh. Nah. Makanya kebanyakan ulama menafsirkan yauma yukshafu an saq di sini adalah hari di mana
kita menghadapi kesulitan, hari yang sangat berat, hari yang sangat menakutkan. Hari apa itu? Hari akhirat. Karena hari akhirat itu adalah hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mengerikan. Ya. Saking mengerikan suasana hari itu sehingga kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Nggak ada yang peduli kita. Mau apapun yang terjadi dengan orang lain nggak peduli kita. Kenapa? Saking mengerikan hari itu. Masing-masing hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Pada hari itu wa yud'auna ila sujud. Mereka disuruh untuk bersujud. Fayasjudul mu'minun, maka orang-orang mukmin bisa sujud. Orang yang terbiasa sujud saat di dunia, saat itu mereka bisa sujud. Tetapi wa yabqal kuffaru wal munafiquna la yastati'una ay yasjudu. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka tidak mampu sujud saat itu. Nggak bisa sujud mereka. Nggak sanggup. Setiap kali mereka coba membungkukkan punggung mereka, tegak balik. Coba untuk membungkukkan, tegak balik. Nggak bisa. Ya, maka pengajaran penting bagi kita dari ayat ini, selagi kita mampu sujud kepada Allah di dunia ini, maka bersungguh-sungguhlah untuk bersujud kepadanya. Jangan sampai nanti kita berada di suatu hari yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, mau sujud kepada Allah pun sudah tak bisa. Ya. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat yang berikutnya, khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Pandangan mereka saat itu tertunduk ke bawah. Khashi'atan absaruhum, ay dhalilah, hina saat itu tampak pandangan mata mereka, tertunduk pandangan mata mereka, menandakan bahwa mereka takut, ya, sedih, menyesal, campur aduk. Biasanya orang kalau sudah ketakutan, menyesal, campur aduk berbagai macam perasaan yang buruk, bisa tertunduk pandangan matanya. Khashi'atan absaruhum. Tarhaquhum dhillah, ay taghashshahum dhillatun wa nadamah. Saat itu mereka diliputi oleh kehinaan dan penyesalan. Ya. Diliputi oleh kehinaan dan penyesalan. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Wa qad kanu fid dunya yudlabu minhum ay yasjudu lillah. Dulu sewaktu di dunia mereka telah diseru, diajak untuk sujud kepada Allah. Wa hum fi mu'afatin, saat itu mereka sehat wal afian. Tapi mereka tidak mau sujud. Sudah diseru saat di dunia sujud kepada Allah, tidak mau. Maka di akhirat, walaupun mereka pengen sujud kepada Allah saat itu, tidak bisa sujud lagi. Yang ada keadaan mereka saat itu, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka, pandangan mata mereka terlihat begitu hina, tertunduk. Kemudian mereka dipenuhi dengan rasa kehinaan dan juga penyesalan. Menyesal luar biasa saat itu. Dan ini siksa batin bagi mereka. Ya, coba kalau dulu di dunia saya mau sujud, katanya. Coba kalau dulu di dunia mau saya salat. Coba kalau dulu di dunia saya mau rukuk. Tentu saya akan bisa sujud hari ini. Tentu keadaan saya tidak seperti ini hari ini.
tapi itu penyesalan yang sudah tak ada berguna lagi. Ya. Maka penyesalan itu hanya berguna saat kita di dunia. Kalau di dunia ini kita nyesal, walaupun orang bilang penyesalan itu selalu datang terlambat katanya. Tapi kalau kita nyesal masih di dunia, itu masih berguna. Menyesal di masa tua tentang buruknya masa mudanya masih bermanfaat. Kenapa? Sedikit sebanyak kita masih bisa memperbaiki hidup kita. Walaupun kita tidak bisa kembali ke masa muda, setidaknya masa tua kita bisa kita buat lebih baik dari masa muda. Jadi masih ada gunanya kalau nyesal di dunia. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat tak ada guna lagi. Ya, mau sujud sudah tidak bisa, mau ibadah sudah tidak bisa. Kenapa? Bukan waktu dan tempatnya. Waktu dan tempat bagi kita beribadah kepada Allah hanya di dunia. Nah, kalau di akhirat bukan tempat dan waktunya lagi. Itu tempat kita menerima balasan. Nah, walaupun kita menyesal, pengen, udah nggak ada lagi. Nah, makanya orang-orang yang sudah mati itu banyak minta sama Allah, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia supaya kami beramal saleh. Minta tiap hari kepada Allah. Kenapa mereka minta begitu? Karena menyesal. Karena menyesal. Kita ini tidak sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Salah satu sebabnya apa? Karena kita belum merasakan kematian. Ya. Seandainya kita sudah merasakan kematian atau minimal tahu suasana kematian itu seperti apa, maka saya yakin tidak ada sedikit pun rasa malas dalam diri kita untuk beribadah. Kita masih agak rada malas-malasan, tidak totalitas dalam ibadah, itu karena kita belum tahu suasana setelah kita mati. Andai kata kita tahu, wah, nggak ada kata malas. Ya, kita tidak akan pernah menyanyiakan satu waktu pun dari waktu-waktu yang kita lalui, kecuali kita isi dengan ibadah. Karena mereka yang sudah mati itu semua minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi supaya kami beramal ibadah, supaya kami beramal saleh. Tapi sudah tak mungkin lagi. Makanya kalau digambarkan orang yang mati itu kemudian keluar dari kuburnya lagi, sesungguhnya itu keinginan setiap orang yang mati, tapi tak ada yang dikabulkan Allah. Maka tidak ada, jadi-jadian itu tidak ada. Ada yang katanya jadi pocong, jadi kuntilanak, jadi apa, entah apa-apalah namanya ya. Setiap daerah dia punya nama-nama dia sendiri. Kalau kita kuntilanak, kalau orang Malaysia sebut Pontianak. Jadi Pontianak di kita tuh kuntilanak di mereka. Tidak ada itu, ya. Saya pernah ke suatu kampung, lalu orang kampung itu bilang begini, Ustaz, tahu enggak? Itu yang baru meninggal, ada seorang perempuan baru meninggal. Perempuan ini sesungguhnya dalam pandangan saya baik. Anak-anaknya semua disekolahin pesantren. Ya, dia pun aktif di masyarakat untuk program-program keagamaan. Tapi setelah beberapa hari dia meninggal, apa kata orang kampung tuh? Ustaz, tahu enggak? Itu yang baru meninggal, kata mereka menjadi jadi-jadian katanya. Ketemu katanya sama anak sekolahan, dilihat sama mereka. Dan mereka pada percaya, namanya juga orang kampung itu kan, nalarnya kan enggak begitu tajam biasanya. Saya bilang hati-hati mengatakan begitu. Satu, menjadi fitnah besar. Ya. Menjadi fitnah besar. Bayangin kalau misalnya keluarga kita na'udzubillah yang dikatakan begitu. Ya. Dan juga menjadi fitnah kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Orang yang sudah meninggal dunia itu walaupun ada keburukannya tidak boleh kita ungkit-ungkit lagi. Udahlah biarin aja. Itu biar dia bertanggungjawabkan dengan Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, ucapkan saja yang baik-baik tentang dia. Walaupun mungkin kita tahu ada kekurangannya, tapi tidak perlu kita ungkap-ungkap lagi. Yang kedua kemudian saya bilang, mungkin ada dosa dia, tapi dosa dia pasti tidak sama dengan dosa orang kafir. Kalaulah karena dosa dia kemudian dia tak diterima tanah, kata orang, keluar balik dari tanah itu, mestinya orang kafir itu keluar semua dari kubur mereka. Iya kan? Orang beriman itu kan walaupun mungkin ada dosanya, ya tentu saja ada dosanya, tapi bukan berarti tak ada kebaikannya, pasti banyak juga kebaikannya. Pokoknya masih lebih mending lah daripada orang kafir. Ya, orang kafir itu tidak ada tuh yang keluar dari kuburnya. Nah, yang ketiga saya bilang, tahu enggak? Sebetulnya semua orang yang sudah mati itu pengen keluar dari kubur mereka, pengen balik ke dunia beramal ibadah, cuma nggak diizinkan Allah. Kalaulah diizinkan Allah, semua pengen balik ke dunia ini, mau beramal ibadah, tapi nggak diizinkan Allah. Maka sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak ada. Lalu mungkin orang ada menyaksikan, tapi ada orang nampak, ada orang melihat. Mungkin saja ada orang seolah melihat, tapi sebetulnya yang dilihat itu adalah jin. Ya, jin itu kan bisa berubah bentuk, bisa menyerupai, bahkan bisa menyerupai orang yang sudah mati. Jin itu bisa berubah-ubah bentuk dan menyerupai orang yang sudah mati. Bisa saja orang seolah-olah mungkin nampak, tapi sebetulnya jin yang sedang mempermainkan kita, ingin menimbulkan fitnah di masyarakat. Biasanya ini hanya terjadi di kalangan masyarakat yang percaya yang begitu-begituan. Masyarakat di kota yang sudah tidak percaya dengan hal-hal begitu nggak ada tuh, ya kan? Makanya nggak ada ceritanya orang di kota walaupun di gang sempit ketemu pocong begitu, nggak pernah kita dengarkan. Kenapa orang kota nggak percaya yang begituan? Yang begitu-begituan biasanya ceritanya di mana? Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Kenapa? Ya orang di situ percaya. Jadi jin itu sebetulnya mempermainkan manusia. Kenapa? Karena manusia itu sendiri merasa lemah di hadapan mereka. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, dulu jin itu sebetulnya sangat segan dengan manusia, takut dengan manusia. Karena memang Allah menciptakan manusia ini lebih mulia ketimbang jin secara penciptaan. Lalu kapan kemudian jin kepedean terhadap manusia? Saat manusia minta tolong sama jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa, kata Allah. Ada manusia yang meminta perlindungan, pertolongan kepada jin, maka jin ini pun makin sombong. Gara-gara kebodohan sebagian manusia, padahal manusia itu hakikatnya lebih mulia ketimbang jin, tapi kemudian mereka minta tolong sama jin, akhirnya jin ini kepedean, makin sombong terhadap manusia, maka dipermainkanlah manusia ini. Maka biasanya yang paling mudah diganggu oleh jin itu manusia yang lemah, dalam arti dia sangat takut dengan jin, ya, dan berbagai macam perasaan takutlah begitu. Pokoknya masih baru gelap aja malam tuh udah nggak berani keluar. Ke kamar mandi sendiri pun takut. Nah, yang begitu-begitu biasanya cepat betul tuh diganggu jin. Kenapa? Penakut. Nah, tapi orang yang pemberani, tidak takut dengan hal-hal seperti itu, biasanya tidak mudah diganggu oleh jin, ya. Maka kalau kita melihat orang-orang kesurupan biasanya
Yang paling banyak kesurupan itu biasanya perempuan. Ya. Yang paling sering itu perempuan, laki-laki kurang. Baik. Kita lanjutkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat 44. Allah taala berfirman, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, maksudnya Al-Quran. Kelak kami akan hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya. Saat Nabi berdakwah menyampaikan Al-Quran, orang-orang kufar Makkah terutama dulu selalu menolak dan mendustakan Al-Quran yang disampaikan Nabi. Maka kata Allah, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Maka biarkanlah aku dan orang yang mendustakan perkataan ini, maksudnya Quran. Ya. Apa maksud ayat Allah ini? Kalau kita sederhanakan bahasanya, seolah-olah Allah berkata begini, wahai Muhammad, kamu gak usah stres, gak usah risau menghadapi ini orang-orang yang mendustakan Quran. Biar aku yang berhadapan sama mereka, kata Allah. Nah, biarkan saya berhadapan sama mereka. Tugasmu berdakwah, lanjutkan. Tugasmu menyampaikan risalah, lanjutkan. Adapun mereka-mereka yang mendustakan ini, biar saya yang berhadapan dengan mereka, kata Allah. Ini menunjukkan betapa Allah sangat sayang dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi langsung dibentengin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga tanda betapa Allah senantiasa ingin melindungi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama ini menunjukkan betapa murkanya Allah terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Sehingga Allah langsung yang berhadapan dengan siapapun yang mendustakan Al-Quran yang diturunkan Allah. Makanya pada ayat ini kata Allah, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Biarkanlah aku dan orang yang mendustakan perkataan ini, maksudnya Al-Quran. Biarkan aku yang berhadapan dengan mereka, kata Allah. Baik. Apa yang hendak Allah Ta'ala perbuat kepada mereka? Salah satunya kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ai sanasuquhum ilal azab. Kami akan giring mereka kepada azab. Ya. Tetapi min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka ketahui. Allah Ta'ala datangkan istidraj kepada mereka. Istidraj itu sesungguhnya perangkap azab dari Allah. Tapi tidak disadari oleh orang-orang yang kena istidraj ini. Kenapa? Yang dia lihat dia dapat nikmat. Istidraj itu kan zahirnya seseorang mendapat nikmat, tapi hakikatnya itu perangkap azab. Maka hati-hati ketika kita mendapat nikmat dari Allah Ta'ala. Bisa saja yang kita lihat itu nikmat pada zahirnya, sesungguhnya adalah azab dari Allah. Ya. Ini salah satu cara Allah Ta'ala menghadapi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Allah buat kepada mereka istidraj. Zahirnya tampak dia mendapatkan berbagai macam nikmat. Hartanya banyak, usahanya sukses, anak-anaknya sehat, keluarganya juga begitu. Tapi tidak percaya dengan Al-Quran. Beribadah tidak mau, maksiat jalan terus. Nah, maka ketahuilah sesungguhnya itu azab yang dibungkus Allah Ta'ala dengan nikmat. Sehingga kata Allah pada ayat ini, min haitsu la ya'lamun,
Sehingga mereka tidak tahu bahwa itu sesungguhnya azab. Kenapa? Bungkusnya nikmat. Tapi di dalamnya tersimpan racun. Seperti buah, luarnya tampak indah, menarik. Bahkan setiap mata yang memandangnya sampai menetes air liurnya. Sedap betul nih nampaknya. Tapi di dalam rupanya racun. Begitulah istidraj itu. Maka sebagian ulama mengatakan begini, kalau kamu hendak tahu apakah nikmat yang kamu peroleh itu benar-benar nikmat atau sesungguhnya azab, maka bercerminlah tentang dirimu. Kalau engkau seorang yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, lalu kemudian engkau mendapat nikmat dari Allah, maka itu adalah nikmat. Tapi kalau engkau melihat bahwa dirimu adalah ahli maksiat, orang yang tidak mau taat kepada Allah, dalam masa yang sama mengalir terus nikmat, maka sesungguhnya itu cuma zahirnya nikmat, hakikatnya adalah azab dari Allah. Jadi azab yang paling menipu itu adalah azab yang dibungkus dengan nikmat. Kalau azab itu langsung datang dalam bentuk azab, semua orang tahu bahwa itu azab. Tapi kalau azab itu dibungkus dengan nikmat, orang tidak tahu. Maka ini kemudian cara Allah Ta'ala untuk menimpakan azab kepada mereka. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku memberi tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh, kata Allah. Wa umahhiluhum zamanan. Aku tangguhkan sebentar kepada mereka, kata Allah. Supaya apa? Supaya mereka berterusan melakukan dosa itu. Allah beri mereka nikmat, Allah beri segala-galanya, tampak mereka senang bahagia, padahal mereka tidak taat kepada Allah Ta'ala, bermaksiat terus kepada Allah Ta'ala. Allah biarkan kasih begitu supaya apa? Supaya mereka terus dalam dosa itu. Jadi salah satu azab Allah yang jarang disadari oleh kita manusia apa? Allah membiarkan kita terus berada dalam dosa itu. Dan salah satu nikmat yang jarang kita sadari adalah ketika kita buat dosa langsung ditegur Allah. Bahkan ada orang protes, kenapalah saya ini? Rasanya baru buat kesalahan dikit kok tegurannya langsung ya? Itu ada orang buat dosa dari dulu, bejat dari dulu, kok sampai sekarang nggak ditegur-tegur sama Allah. Ya, dia merasa bahwa kesalahan yang dia lakukan baru sedikit, kok tegurannya langsung kena nih begitu. Ketahuilah itu tanda sayangnya Allah dengan kita. Langsung diingatin. Yang paling bahaya itu apa? Buat dosa, buat maksiat nggak diingat-ingatin sama Allah, biarin aja. Malah dikasih Allah nikmat sehingga dia betul-betul tenggelam dalam dosa itu. Tenggelam dalam maksiat itu terus menerus. Akhirnya apa? Akhirnya sampai masanya Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dia. Sampai masanya Allah binasakan ia dalam keadaan seperti itu. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya Allah itu kepada orang-orang kafir sangatlah kuat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar Allah itu jauh lebih dahsyat dari makar tipu daya yang dirancang oleh orang-orang kafir. Ya. Fayakidu laka kaida. Ya, mereka coba membuat tipu daya kepada Allah, tapi tipu daya mereka itu dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu siksa yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu adalah
Allah timpakan istidraj kepada mereka. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita ingin selamat dari istidraj, maka imanilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, bacalah Quran, amalkanlah Quran, dekatkan diri kita dengan Quran. Insya Allah, Allah tidak akan timpakan istidraj yang sangat menipu itu kepada kita. Ya, maka orang-orang yang bersama Al-Quran, insya Allah tidak akan ditimpa istidraj. Ya. Istidraj ini hampir setiap orang yang kena istidraj, dia nggak sadar bahwa dia sedang ditimpa istidraj itu. Kenapa? Karena memang istidraj ini tidak diketahui oleh orang yang ditimpa istidraj itu. Saking halusnya cara Allah Ta'ala mendatangkan azab itu ke dia. Saking halusnya tipu daya Allah Ta'ala itu, yang disebabkan oleh sikap dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, mungkin kita tangguhkan kuliah kita sampai ayat 45 saja dulu. InsyaAllah Ta'ala kita sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang kurang dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini dan sebelum saya tutup kajian, sini kembali kami informasikan sekaligus kami ajak jemaah sekalian yang barangkali hari ini melaksanakan kegiatan puasa sunnah untuk sama-sama kita hadir dalam kegiatan puasa sunnah pada hari ini, berbuka puasa sunnah pada hari ini, yang mana pada hari ini juga nantinya kegiatan berbuka puasa sunnah kita akan diiringi dengan kegiatan bacaan tahlil dan berkirim doa atas berpulangnya salah seorang jemaah kita yang kalau masih jemaah sekalian ingat 100 hari yang lalu bahwasanya salah seorang jemaah kita yaitu almarhum Bapak Haji Eko Sutarso telah berpulang ke rahmatullah. Jadi untuk kegiatan berbuka puasa pada petang nanti akan kita barengi dengan membaca tahlil dan berkirim doa untuk almarhum Bapak Haji Eko Sutarso. Jadi bagi para jemaah sekalian kiranya untuk dapat hadir lebih cepat dalam sebelum kegiatan berbuka puasa sunnah, tepatnya pada pukul 5.30 kita akan mengawali kegiatan berbuka puasa sunnah dengan bacaan tahlil dan berkirim doa untuk almarhum Bapak Haji Eko Sutarso. Atas kehadiran dan perhatian jemaah sekalian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.